Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Amira TV? Kembali kita berjumpa tentunya dialog bersama tokoh, tentunya bersama saya Wan Sandrawati. Mungkin pemirsa Amira TV bertanya-tanya, tokoh mana lagi yang akan saya hadirkan pada program kita kali ini? Bersama tokoh ya, tentunya narasumber yang sangat luar biasa yang saya akan hadirkan pada kesempatan kali ini merupakan seorang pria yang dulunya pernah di pendidikan STM, kemudian juga kuliah S1 Ilmu Hukum di Universitas Lancang Kuning, dan kemudian pada tahun 2013 juga meneruskan kuliahnya S2 di Universitas Riau, selesai pada tahun 2015, dan baru-baru kemarin juga sudah dikukuhkan menjadi seorang profesor. Wow, sungguh luar biasa tentunya. Saya yakin pemirsa Amira TV sudah tidak sabar ingin mengenal siapa narasumber yang akan saya hadirkan pada kali ini. Kita langsung saja menyapa narasumber kita. Baik, apa kabar ini untuk Bapak Sukino? Ini namanya Profesor Dr. Sukino MH. SHMH ya. Sebetulnya ini pemirsa Amira TV banyak sekali gelarnya. Ada 13 gelar lagi, cuman saya tidak sanggup untuk menyebutkannya. Jadi cuma menyebutkan yang pendek saja. Mungkin langsung dari Pak Sukino sendiri. Apa kabar nih Pak Sukino? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, boleh sedikit menyapa pemirsa Amira TV di kesempatan kali ini. Baik. Terima kasih Amira TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Amira TV. Harapan kami mudah-mudahan dengan hadirnya Amira TV ini semakin sukses dunia media ya, tentunya media pertelevisian, terutama di Riau. Semoga Amira TV semakin jaya, semakin jaya. Baik pemirsa Amira TV, Wakil Ketua Umum IPSM Nasional Profesor Sukino ini mendapat gelar profesor pada usia yang sangat muda, yakni 48 tahun. Profesor Sukino ya menyampaikan pidato dari jurnal yang berjudul Hukum sebagai Pilar Utama dalam Membangun Masyarakat yang Bermoral dan Berkeadilan. Dikukuhkan pada tanggal 7 Februari 2024 di Denpasar, Bali. Pemirsa Amira TV, tak kenal makanya tak sayang, makanya saya hadirkan Pak Sukino di sini karena perjuangannya betul-betul luar biasa, tentunya bisa mencapai yang tertinggi ini profesor tentunya ya Pak Sukino-nya. Makanya tema yang kami angkat pada kesempatan kali ini perjalanan dan perjuangan anak kampung tentunya ya. Mungkin Pak Sukino bisa sedikit menceritakan awal dari mungkin singkat saja sampai bisa mencapai gelar profesor ini. Baik, terima kasih. Tentu otomatis setiap gelar akademis itu dimulai dari S1 ya Mbak. S1. Kita kuliah sarjana hukum dulu 3 tahun, setelah itu kuliah di S2 2 tahun. Kurang lebih 4 tahun doktor di Universitas Islam Bandung, baru dapat anugerah profesor. Itu tak luput dari kerja keras dan semangat, karena untuk mencapai profesor itu suatu hal yang harus diutamakan. Terpikir sama Pak Sukino dari awal untuk bisa mencapai profesor ini dulunya gitu ya? Karena seperti yang saya ketahui memang dari awalnya memang sangat perjuangannya luar biasa dari Pak Sukino ini tentunya. Jangankan profesor Mbak, sarjana hukum saya pun nggak terpikir. Tidak terpikirkan ya? Dengan kondisi anak kampung dari Kepulauan Siak sana, transmigrasi tahun 83, ketidakmampuan orang tua tentang ekonomi pada saat itu, rasanya saya nggak mungkin untuk jadi profesor. Tapi Allah itu memberikan sesuatu, tak ada yang tak mungkin. Tidak ada yang selagi ada kita mau kemauan dan berusaha. Ada kemauan, ada niat tentunya. Iya, pemirsa Amira TV, Pak Sukino ini ya juga seorang advokat dan juga suka turun langsung juga ke masyarakat ya untuk membantu tentunya bagi masyarakat mungkin yang ada punya keluhan-keluhan seperti yang saya tahu juga pernah memberi bantuan kaki palsu ya Pak Sukino ya. Banyak sekali tentunya. Baik pemirsa Amira TV, mungkin di awal-awal ini saya mungkin ingin bertanya kepada Pak Sukino tentang
gelar yang sudah dapat sebagai profesor ini. Nah, untuk jadi profesor tentunya ada syarat-syarat yang harus kita miliki. Boleh cerita sedikit syarat-syaratnya apa saja nih Pak Sukino? Baik Mbak, syarat-syaratnya itu yang pertama karena ini kita anugerah profesor dari luar negeri, dari Bodhisattva University Florida USA, maka pertama kali adalah paspor. Paspor ya? Paspor itu harus bersih, tidak boleh ada pidananya, baik di dunia internasional pun nasional. Nasional. Terus yang kedua, CV kita. CV kita itu memang betul-betul apa adanya, tidak boleh dikarang karena terdaftar, terrekod sama elektronik. Oh, elektronik. Ya. Jadi tidak bisa dibuat-buat tidak ya, bisa memang dibuat-buat, asli tentunya ya. baik. Terus yang ketiga, ada profil kandidat yang kita sampaikan. Semua kegiatan-kegiatan kita itu harus tertata, tersusun rapi. Memang faktanya seperti itu. Memang fakta. Ada fotonya, ada videonya, ada saksinya. Terus yang selanjutnya keempat itu profil lembaga. Lembaga yang kita jalani selama ini apa? Salah satunya adalah Kantor Hukum Sukino & Partner dan organisasi-organisasi, 9 organisasi yang saya pimpin, baik di tingkat suku, tentu karena saya suku Jawa, tutu Jawa. Juga ada kegiatan sosial di PSM di tingkat nasional provinsi, bahkan di organisasi Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Terutama ya tentu lembaga bantuan hukum. Nah yang ketiga baru Bonafit. Bonafitnya ini begini, bisa nggak, mampu nggak kita mengembangkan setelah kita ini jadi profesor. Nah, kalau sudah jadi profesor terus duduk manis aja itu bukan profesor namanya. Iya, ilmunya tidak diaplikasikan tentunya. Kalau duduk manis saja seharusnya sudah jadi profesor, ilmunya bisa bermanfaat tentunya seperti itu ya Pak Sukino ya. Di samping tentu akademisnya kita harus mengadakan riset. Ada jurnal, ada buku, kebetulan ada beberapa buku yang sudah saya ciptakan. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat ini ada 4 buku yang lagi dicetak, nanti bisa terbit lagi untuk kita semua yang membutuhkan masalah tentang hukum. Tentang hukum ya. Butuh waktu berapa lama tuh membuat bukunya tuh kira-kira untuk 1 buku saja Pak Sukino? Kalau mungkin yang 4 itu kurang lebih sekitar 1, 2, 3 bulan ini selesai. Kan masih ada, sudah masuk semua, berkasnya tinggal persiapan pencetakan. Pencetakannya saja tentunya ya. Baik Pak Sukino, kemudian kita masih dalam profesor ini. Untuk menjadi profesor kan yang kita ketahui harus sampai ke gelar S3 atau doktor tentunya, seperti itu kan. Apakah kalau tidak sampai ke situ kita tidak bisa ya untuk mengajukan menjadi profesor gitu? Baik, sebetulnya profesor itu kan gelar akademisi Mbak. Memang jenjangnya harus doktor dulu. Harus doktor dulu. S1, S2, S3, baru profesor. Baru profesor. Ya, baru profesor. Karena profesor ini bukan ada sekolahnya, tapi memang penghargaan, penghormatan kepada akademisi. Nah, profesi yang kira-kira layak untuk menduduki gelar profesor ini gitu. Tentu sudah banyak penelitian juga ya yang dilakukan oleh Pak Sukino. Alhamdulillah sudah. Boleh diinformasikan sedikit Pak Sukino? Yang jelas beberapa gelar dari 13 gelar dari 13 gelar tadi. Profesi itu ada beberapa yang dari luar negeri. Ada dari luar negeri ya, tentunya. jadi disitulah mengadakan riset, penelitian dan sebagainya gitu. Dan kemudian untuk mengajukan profesor pasti ada penolakan tentunya. Yang penolakan terbesar terjadi ini apa biasanya tentunya nih Pak Yang Sukino? jelas kalau kita dari luar itu kebanyakan Mbak tidak sesuai dengan fakta yang diberikan, termasuk riset dan penelitian tidak mencukupi nilai. Tidak mencukupi karena nilai. Minimal kita untuk dikukuhkan menjadi profesor itu yang saya tahu di Budi Sastra itu harus minimal 95. 95 ya. Nilai yang harus dikumpulkan keseluruhan. Baik pemirsa Amira TV, tadi juga Sita sudah ngobrol tentunya tentang buku yang sudah dibuat oleh Profesor Sukino. Ada 4 buku yang akan terbit. Yang akan terbit, dan ini ada 2 contoh buku apa ini Pak Profesor Sukino? Jadi ini ada 2 buku Mbak. Kebetulan saya pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi orang bertanya, kenapa kok praktisi hukum ngajar Pancasila dan Kewarganegaraan? Saya berpikir karena generasi muda sekarang ini yang paling utama adalah tentang etika.
etika itu yang paling utama ada di Pancasila ini. Etika. Maka dengan demikian saya mengajarkan tentang etika apabila kita berprofesi, lebih bagus lagi harapan kita untuk generasi muda, bagaimana dia saling menghargai, menghormati sesama manusia yang lain. Disinilah Pancasila ini. Itu makanya ambil Pancasila ini Iya, lebih ke etikanya iya, tentunya, kepribadian tentunya seperti untuk penerus itu. bangsa seperti Penerus itu. bangsa tentunya. Baik pemirsa Amira TV, ini Profesor Sukino ini selain dosen juga merupakan advokat, mempunyai kantor yaitu kantor Sukino and Partner tentunya ya. Ini tentunya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tentunya. Sepertinya nih Profesor Sukino tidak memikirkan komersil ya bagi masyarakat yang tidak mampu. Pada zaman sekarang ini sepertinya susah loh cari yang seperti itu. Profesor Sukino yakin sendiri ini tidak memikirkan komersil, ini bagaimana nih? Intinya begini. Untuk pribadi dan kantor hukum Sukino and Partner yang pertama, kebiasaan itu kita senang sekali membantu orang untuk kebaikan. Karena sekarang ini kalau orang udah berkaitan dengan hukum, tentu otomatis yang berkaitan adalah materi. Tapi secara pribadi kami tidak itu utamanya. Justru kami senang bisa membantu orang yang membutuhkan bantuan hukum. Jadi kami dapat imbalan dari Yang Maha Kuasa. Selama ini yang kami memang ikhlas. Jadi istilahnya membangun kantor Sukino and Partner ini memang visi misinya? Ya, salah satunya adalah ingin membantu masyarakat yang tidak mampu, yang berkaitan dengan hukum. Memudahkan urusan orang, istilah seperti itu. Insya Allah urusan kita juga akan dimudahkan oleh Allah seperti itu ya. Iya, seperti itu. Proses Sukino ya. Betul, dan itu memang sudah langsung dirasakan ya? Udah dirasakan. Iya, jadi bukan balasannya itu dari orang yang kita bantu, tapi mungkin dari yang lainnya seperti itu. Betul sekali. Ada contoh enggak yang pernah dirasakan? Setelah membantu orang dapat istilahnya dimudahkan urusannya gitu? Baik, yang jelas dari gelar-gelar profesi dan tentang kehidupan saya, Mbak, itu sering sekali. Rasanya seperti profesor yang saya dapatkan ini, kalau dilihat loginya juga saya nggak mungkin mendapatkan gelar itu. Tapi dengan kemudahan Allah memberikan dengan tamat doktor, akhirnya saya langsung dianugerahkan profesor. Itu kan suatu kemudahan buat diri saya dan keluarga. Benar. Untuk ke depan supaya bisa bantu orang lain lagi. Iya, pemirsa Amira TV, sepertinya Profesor Sukino ini lebih mengutamakan kejujuran tentunya seperti itu ya, untuk menegakkan memang hukum-hukum yang berlaku tentunya ya. Jadi tidak ada apa-apa seperti itu ya, Profesor Sukino. Baik pemirsa Amira TV, mungkin kita juga saya juga penasaran dan juga pemirsa Amira TV juga penasaran, ingin tahu bagaimana perjuangan dari Profesor Sukino ini dari kecil ya sampai bisa mencapai gelar profesor ini, karena yang kita dengar-dengar perjuangannya tentunya cukup keras ya. Nah, seperti itu, boleh cerita ini? Baik Mbak, santai kita cerita Profesor Sukino karena waktu kita panjang. Baik. Perjuangan panjang anak kampung itu mungkin bisa nangis kalau diceritakan, tapi mudah-mudahan jangan nangis, karena setiap pidato sambutan apapun saya kalau mengingat masa lalu akan nangis. Karena kita yang merasakan. Tahun 1975 yang lalu lahirlah saya dalam kondisi sehat. Saya pada saat itu ingin cita-cita menjadi ABRI, dan umur 7 tahun saya disuntik karena panas demam tinggi, sehingga terjadilah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, di umur 9 tahun saya baru kelas 1 SD. Karena di kampung pada saat itu masih di Sumatera Utara, Bapak deres karet ya, Ibu deres karet. Berarti Profesor Sukino lahir di Sumatera Utara? Di Sumatera Utara, di Labuan Batu Rantau Prapat. Tapi orang Jawa ya? Orang Jawa, Bapak dari Kediri, Ibu dari Magelang. Oh begitu, baik. Jadi disuntik, lumpuh 3,5 bulan, saya tidak bisa kemana-mana, akhirnya di umur 9 tahun saya bisa jalan dan kelas 1 SD. Tanpa kelas 2 tiba-tiba langsung naik kelas 3. Naik kelas 3? Langsung kelas 3. Mungkin umur atau gimana pertimbangan. Nah, itu dalam pertengahan perjalanan kelas 1 SD itu Bapak pindah transmigrasi ke Riau. Ke Riau. Ke Siak, daerah Lubuk Dalam. Tahu kalau transmigrasi tahun 83 itu jalan stempek minyak ya Mbak ya.
Oh, licin ya? Itu masih jalannya berlumpur, tanah liat. Ya, susah jadinya. Itu saya SD itu kurang lebih jalan kaki dari perkampungan transmigrasi itu jalan kaki dalam kondisi seperti ini ya, itu kurang lebih 10 kilo. 10 kilo, jauh. Naik gundukan, naik turun 10 kilo. Bisa dibayangkan. Kalau hujan, mungkin saya dari atas ngelundung aja ke bawah. Iya. Warna baju putih jadi coklat semua. Atau guling ya. Karena lihat. Nah, tamat saya SD, saya harus berkelanjutan SMP. Yang lebih jauh lagi, namanya kelas SMP Lubuk Dalam, kelas SMP buatan kelas jauh Lubuk Dalam. Itu mungkin kurang lebih hampir 15 kiloan. Jalan kaki, kalaupun ada sepeda butut. Lebih karena jauh lagi. kondisi ekonomi. Nah, di umur sekian tahun kelas 2 SMP Bapak dipanggil Yang Kuasa. Pas kelas 2 SMP? Iya, dipanggil Yang Kuasa. Karena saya anak 8 dari 9 bersaudara. Padahal pada waktu itu perekonomian tergantung pada Bapak ya? Oh iya, ya. Nah, otomatis karena di sana gitu. Ya, setelah Bapak meninggal? Bapak meninggal tentu terkais-kais lah dengan ibu yang sudah tua, karena saya anak ke-8, tapi tetap semangat berjuang. Tamat SMP, saya melanjutkan kuliah di Kota Pekanbaru. Itu untuk naik bus saja dari kampung saya Lubuk Dalam itu ke mendapatkan bus itu kurang lebih 20 kilo. 20 kilo. 10, 15, 20 kilo. Pemirsa Amira TV, Profesor Sukino sejak duduk di tingkat SMP dan juga STM, jiwa kepemimpinannya sudah terlihat. Ini terbukti dengan beliau sudah menjadi ketua OSIS. Kuliah biayanya bagaimana, Profesor? Ya, kebetulan sampai di situ, kalau SMP dulu STM panjang ceritanya. Saya coba dulu kan STM itu hanya nilai matematika sama nilai IPA saja. Ternyata masuk di STM 2 Rumbai dengan kondisi kos, alhamdulillah. Saya sebutkan juga ini, Mbak. Begitu dulu kan ada penataran P4. P4, iya benar. Saya dapat juara umum. Penataran P4. Ya. Jadi karena juara umum saya tidak bayar sekolah. Oh, digratiskan. Digratiskan. Jadi selama STM itu saya nggak bayar sekolah. Tidak bayar. Bahkan ada beasiswa. Kuasa Allah ya, Prof ya. Jadi itu. Tapi perjalanan tadi itu memang tidak matahkan semangat. Walaupun 20 kilo hanya naik bus, namanya 52, kilo 52 itu ke Pekanbaru, tetap semangat. Nah, setelah tamat STM dengan perjalanan seperti itu, akhirnya ya mondar-mandir lah ya. Kerja karena pernah servis dan sebagainya untuk elektronik dan sebagainya. Jadi belum terpikir usaha untuk sendiri ya, usaha kecil-kecilan ya, kecil-kecilan seperti perbaikan kipas angin, televisi gitu. Panjang waktu akhirnya ketemulah seorang gadis. Ya, seorang gadis yang membuat saya semangat. Support. Akhirnya lahirlah putri tercinta yang pertama. Saya belum terpikir, Mbak, karena saya pada saat stagnan. Itu ekonomi masih ini ya? Wah, masih ini, Mbak, masih goyang-goyang. Ya. Pada saat stagnan biasa itu saya udah pernah kuliah di kuliah manajemen, kelas jauh, kampusnya bubar. Kampusnya bubar ya. Jadi saya sempat, apakah ada harapan saya mau jadi sarjana lagi gitu. Iya. Nah, makanya tadi di 2009, samping 2001 mulai usaha pelan-pelan, apa aja, Mbak? Apa saja saya kerjakan. Kasarannya mau jual cabai pun saya jual. Yang penting halal. Yang penting bisa halal hidup, untuk ya. makan anak istri. Iya, bisa hidup menghidupi. Untuk ngiris keripik ubi, saya lakukan. Dibungkusin, dititipkan ke warung sama istri. Saya nggak malu. Dan istri saya selalu support. Begitu. Artinya setelah perjuangan-perjuangan itu, di 2009 saya coba kuliah. Saya mau jadi apa setelah ini? Jadi di 2009 saya kuliah di Lancang Kuning tadi itu udah ngambil selesai S1 3 tahun setengah. Nggak sampai di situ karena di samping lulusnya itu saya juga coba ngambil S2 di UNRI sehingga di samping pendidikan profesi advokat yang dikukuhkan lulus di 2016 saya juga lulus dari NIDN saya keluar dari Dikti Koperti 10. LDikti makanya menjadi dosen tetap di Dharma Husada. Nah, setelah itu selesai, saya juga nggak harus stagnan begitu aja, Mbak. Masih berpikir nih ya, Prof ya?
kemana, belum puas. harus gimana? Karena saya seorang dosen. Iya. Nah, yang anehnya, yang hukum saya katakan tadi, saya kok tertarik di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena Pancasila itu menggambarkan bagaimana generasi muda bangsa ini mencintai tanah air dan bangsa. Nah, Pancasila itu tentang etika kepribadian. Nah, bagaimana hancurnya suatu negara, suatu bangsa kalau etika kepribadian generasi seterusnya rusak. Betul. Ya kan, demo yang berlebihan, adanya demokrasi yang kebablasan. Nah, di sinilah Pancasila dan kewarganegaraan kita harapkan kepada generasi penerus paham tentang itu. Nah, ngambil kuliah S3 di Bandung. Di Unisba. Ya, tertati-tati Mbak dengan ekonomi dan sebagainya. Alhamdulillah selesai di S3 di Bandung. Ya, nggak lama kemudian. Tapi yang jarang tahu, ternyata di saat saya mengajukan S3, itu juga mulai mengadakan penelitian di untuk gelar profesor ini. Untuk gelar profesor ya. Tapi saya nggak tahu tujuannya ini apa. Ini gelar ini apa, ini apa. Ternyata begitu setelah S3 selesai baru tinggal numpang. Oh, ternyata ini loh ada gunanya seperti itu. Oh, jadi selama ini berbuat tidak tahu apa ada gunanya apa gitu ya? Ya, karena begini. Hanya Mbak, berbuat saja seperti itu. Ya, berbuat aja. Termasuk bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan kaki dan tangan palsu dari dunia internasional itu juga kita ikhlas saja Mbak, seperti air mengalir. Mudah-mudahan ini ada gunanya untuk buat saya. Jadi ternyata tuh masuk semua kegiatan sosial itu masuk penilaian begitu. Inilah sehingga kita mencapai gelar profesor. Nah, itu dia pemirsa Amira TV. Perjuangannya cukup keras dan ini juga mungkin sebagai contoh bagi pemirsa Amira TV ya untuk memotivasi juga ya semangat. Siapa yang menyangka istilahnya Profesor Sukino ini yang dulunya ekonominya yang begitu pelik ya, Prof. Istilahnya mau kuliah juga sampai dengan biaya sendiri, sampai berkeluarga, sampai pernah membuka usaha-usaha kecil elektronik ya, buka servis handphone segala macam. Tapi siapa yang menyangka ternyata Profesor Sukino sudah bisa sehebat ini tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi jangan pernah berputus asa, terus berjuang, ada niat, tidak gengsi seperti itu ya, Prof. Iya, mungkin ada pesan-pesan mungkin sedikit dari Profesor Sukino sendiri dengan kantor Sukino and Partner ini juga untuk masyarakat mungkin. Baik, pesan saya yang pertama terkhusus pada generasi muda, Mbak. Generasi muda ini yang pertama harus semangat pantang menyerah. Pantang menyerah. Jauhkan dari gengsi. Karena hidup itu bukan dari gengsi. Yang pertama, yang kedua kepada generasi muda kita harus ikutin aturan tata krama, sopan santun yang perlu. Kalau senior hargai senior, kalau junior hargai junior. Karena itu yang membawa kita akan ke sana. Satu lagi kepada generasi muda yang masih punya orang tua, kuncinya adalah menghormati dan menghargai orang tua. Tanpa keberhasilan itu, tanpa restu orang tua nggak akan berhasil. Kan berhasil. Kuncinya di orang tua. Ya. Muliakan gitu. Orang tua seperti itu ya, Prof. Itu udah otomatis. Karena apa? Karena bisa dikatakan ya yang nampak di dunia ini ya bukan apa ya, nanti kan wakil Tuhan salah ya, tapi orang tua itulah yang nampak, yang harus kita banggakan, kita hormati dan kita. Walaupun mohon maaf seperti orang tua saya di tahun kelas 2 SMP sudah tidak ada, ibu di 2002 tidak ada. Tapi ya minimal sholat harus didoakan juga. Benar. Apapun kita minta tolong, ya Allah, orang tua saya tempat yang terbaik dan saya lapangkan pekerjaan dan sebagainya. Itu kadang-kadang generasi muda ini yang lupa seperti itu. Tidak mengedepankan tata krama. Tata krama. Lupa seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang kadang-kadang lupa ya. Jangan menganggap keberhasilan kita itu dari kita sendiri, tidak. Dari orang tua dan orang-orang terdekat kita, itu yang paling pertama. Terus selanjutnya berkaitan dengan kantor, lembaga yang saya pimpin, kepada masyarakat Riau khusus dan umumnya kepada kita semua. Monggo silakan yang mau sharing, membutuhkan bantuan apapun hukum tentang apa, silakan ke kantor hukum Sukino and Partner ini. Mau telepon, mau ini yang jelas boleh dilayani lah tentunya ya. Karena apa? Karena saya berharap kita bisa membantu masyarakat banyak, itu lebih baik. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang
berguna buat orang lain. Berguna buat orang lain. Dan tentunya ini juga ada penyebab, makanya Profesor ingin membantu masyarakat tentang hukum ya, yang mungkin tidak mampu seperti itu. Mungkin ada sejarahnya sedikit ya, Profesor cerita kenapa sampai seperti itu. Baik, sejarahnya sedikit saja Mbak, karena di saya usia STM, ibu dan orang tua saya itu tertipu. Tertipu? Ya, tertipu dan tidak dihargai oleh satu instansi, sehingga saya berpikir saya akan membela tentang kebenaran hukum ini. Begitu. Itu jadi latar belakangnya. Latar belakang saya. Makanya saya ingin sekali kalau ada orang yang membutuhkan bantuan hukum, tolong dibantu. Jangan dihitung materinya. Nah, bantu dulu bagaimana pelaksanaannya. Kepada adik-adik, kepada tim kantor, saya serah seperti itu. Dimudahkan urusannya seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, terima kasih Prof atas bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini di Dialog Bersama Tokoh. Tentunya baik pemirsa Amira TV, tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita petik tentunya dari Profesor Sukino ya. Yang jelas niat, yang pertama niat, kemudian kita juga jangan gengsi, berusaha, berdoa, dan yang paling penting adalah memuliakan orang tua, itu yang paling utama ya Prof ya. Betul, dan betul, juga kita himbau kepada masyarakat tentunya yang membutuhkan bantuan hukum, boleh tentunya berkomunikasi ataupun berjumpa langsung dengan Profesor Sukino tentunya. Baik pemirsa Amira TV, terima kasih atas kebersamaannya bersama kami, dan akhirnya saya Wan Sandrawati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.